Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 November tahun 2025. Hari ini saya ingin cerita tentang bagaimana teori satu negara atau bahkan satu dunia bisa masuk surga. Jadi manusianya harus berikhtiar dan di momen yang tepat. Jadi begini ya, kan ada hadis Nabi Muhammad SAW, amal seseorang tidak memasukkan dia ke dalam surga, tetapi orang masuk surga itu hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Ada dua hal sebabnya, karena karunia dan rahmat Allah. Oke? Yang pertama begini, bagaimana untuk mendapatkan keduanya dari Allah? Pertama begini, kan ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 16, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku kepadanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang kedua, ayat Al-Qasas ayat 59. Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Jadi ini kan berkenaan dengan nanti itu ada khalifah di akhir zaman, yaitu khalifah yang dia itu kekhilafahannya itu dikumandangkan di Baitul Maqdis, di tanah yang suci, di Baitul Maqdis. Nah, ketika itu khalifah itu mengutus utusan ke setiap negara. Nah, seharusnya ketika ada utusan itu, setiap negara itu sami'na wa ata'na. Maka bukannya azab Allah, maksudnya bukannya negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Tetapi kalau dia taat sami'na wa ata'na, maka dia akan Allah itu akan memberikan rahmat, ya kan? Bukan azab. Lawan dari azab adalah rahmat, ya kan? Kasih sayang Allah. Nah, jadi ketika waktu itu setiap negara atau bahkan seharusnya setiap negara itu taat sami'na wa ata'na atas terhadap ayat-ayat yang dibacakan kepada ibu kota, namanya penduduk negeri itu kan. Pejabat di ibu kota itu perwakilan dari masyarakat negara tersebut. Jadi kalau pejabatnya itu menerima sami'na wa ata'na, itu mewakili dari semua penduduk tersebut. Ibaratnya begitu. Ibaratnya kayak wakil rakyatnya itu menerima sami'na wa ata'na, atau MPR, DPR kayak gitu menerima, presidennya, menteri-menterinya itu menerima. Ya kan, pokoknya di ibu kotanya itu, nah, menerima, maka rahmat Allah itu bisa berarti dibukakan segala pintu atau dibukakan segala pintu itu, makanya terus bisa juga dibangunkan Allah negeri itu sebangun-bangunnya, itu rahmat. Kemudian untuk karunia, karena yang tadi itu begini teorinya kan kenapa kok saya bilang itu kalau taat itu berakibat baik kan itu. Bagaimana pendapatmu jika orang melampiaskan syahwat tersebut kepada yang haram, bukan bernilai dosa, maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala. Ibaratnya kalau kita taat kita mendapat pahala, kalau kita durhaka kita mendapat dosa. Saya ibaratkan begitu. Ini kurang tepat sebenarnya. Ya, kita lanjut. Nah,
Terus gini, kan ada ayatnya ya, yang jelas itu mendekati kiamat kan ini. Ya, ini. Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya kecuali kami binasakan sebelum hari kiamat. Dan kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lah kapan waktunya itu terjadi? Lah itu kan, saya udah tadi cerita. Beliau meletakkan, Nabi Muhammad meletakkan dalam sebuah hadis, beliau meletakkan tangan beliau di atas kepalaku lalu bersabda, "Hai Ibnu Hawalah, bila kamu melihat khilafah turun di tanah suci, maka telah dekatlah gempa-gempa bumi, bencana dan hal-hal besar, dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia melebihi tanganku ini dari kepalamu." Nah itu. Dari di waktu khalifah itu turun di Baitul Maqdis, makanya dikumandangkan di situ. Nah itu. Itu sisi rahmat ya. Yang kedua, mencari karunia. Karena orang bisa masuk surga, manusia itu bisa masuk surga karena karunia dan rahmat Allah. Ya, kedua ini. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, ya kan? Jadi gini. Terus itu surat Yunus ayat 60. Terus begini. Ini saya kias gitu. Di surat An-Nisa ayat 5, janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum mempunyai akal harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari harta itu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Ini berkenaan dengan anak yatim. Ya. Nah, ini terus surat An-Nisa ayat 6, ayat selanjutnya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Nah, jadi maksud saya, Allah itu sudah menurunkan karunia Allah. Ya. Nah ini, karunia Allah itu apa? Nah ini yang ada di bumi ya. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad maksudnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Jadi menurut pengetahuan saya, karunia itu kalau kita nanti di akhirat itu bertemu dengan 4 golongan tadi, maksudnya golongan nabi, sidikin, syuhada, sholihin. Nah, jadi kalau yang masih ada di dunia itu adalah sidikin, orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Terus sholihin itu orang yang beriman dan beramal soleh, itu akan dimasukkan ke dalam orang yang soleh. Atau kalau tidak, orang yang soleh itu orang yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 114, 113 itu orang soleh. Nah, itu maksud saya, kan itu karunia Allah, ya kan? Nah, terus bahasanya manusia, makanya pemimpin tadi, ya kan? Ibu kota, pejabat ibu kota itu kan tahu bahwa karunia itu maksudnya itu orang-orang sidikin atau sholihin itu sedikit. Lah dia cerdas mengelola itu, bagaimana orang yang sedikit ini bisa menjadi lebih banyak, ya kan? Piye carane gen tambah akeh. Nah, ketika itu dilakukan sampai banyak, menurut Allah itu sudah cerdas maunya ibarat anak yatim itu cerdas mengelola harta, kan otaknya sudah sempurna, maunya pemikirannya begini sudah balik, bahasanya itu sempurna, maunya pejabat itu akalnya itu sudah sempurna, bahasanya gitu, memahami sesuatu hal, terus dia mampu mengelola karunia, bahasanya itu, kok karunia yang Allah berikan itu cerdas, cerdas
sampai Allah, oh ini sudah layak ini, maka Allah berikan karunia, ya kan? Nah, jadi ini dua pekerjaan. Pertama, mentaati Allah sebagaimana yang disampaikan, maksudnya Rasul, maksudnya utusan khalifah kepada setiap negara itu ditaati, sami'na wa ata'na, apa sing diomongke tak taati. Nah, kedua itu kan baru rahmat. Kedua karunia. Lah karunia itu cerdas mengelola karunia. Kalau itu digabung, maka satu negara bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau satu dunia, semuanya satu dunia itu sepakat begitu, nah seluruh manusia masuk surga semua. Teorinya cuma begitu. Jadi khalifah itu sebagai pemimpin, nah semua negara itu ibaratnya gubernur-gubernurnya. Nah itu ya pokoknya apa, negara itu gubernur apa bagaimana lah ibaratnya pemimpin satu negara. Kan ya kadang ada yang nggak sepakat atau nggak sepakat, tapi dia untuk kebaikan lah, kebaikan bersama, dia sami'na wa ata'na, biar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah mendekati hari kiamat. Kalau sudah mendekati hari kiamat, adanya azab. Kan orang kafir itu diazab di dunia dan diazab di akhirat. Di dunianya diazab, di akhirat diazab. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, mudah-mudahan kita selamat dari azab Allah, karena kita itu manusia yang salah, sudah sangat bodoh, sangat dolim. Aku hanya bisa cerita begini. Harapan saya itu supaya kita sebagai manusia itu selamat dari siksa Allah. Yang kedua, bisa masuk surga bareng-bareng. Itu harapan saya. Saya cuma berbicara teorinya begitu. Monggo yang ahli dalam bidang agama atau bidang pemerintahan, karena ini harus keduanya saling berkolaborasi supaya kita sebagai manusia bisa masuk surga Allah, tidak diazab oleh Allah. Mungkin itu yang bisa Kafid Faroni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Faroni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.